Bismillah. Kenapa? Oke, aku ambil alih ya, panitia. Terima kasih, Bud, untuk pemutaran videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala qaril anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita hari ini bisa hadir bersama-sama di Zoom forum lagi ya, Zoom Aruners 99 Sharing Session yang ke-6 ya, ke-6 ya Bu hari ini ya. Masya Allah, sudah yang ke-6 ya teman-teman, setelah kita break beberapa bulan karena mungkin kesibukan masing-masing dan ya satu dan lain hal. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita ketemu kembali di forum ini. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini, saya Liz Rofiza yang akan memandu acara sharing session kali ini. Alhamdulillah hari ini kita membuka session sebenarnya tidak hanya untuk Aruners 99 ya, tapi alhamdulillah yang join sih saya lihat masih Aruners 99 semua nih. Nggak apa-apa lah. Ya, nanti ada adik kita Poppy tuh kayaknya di bawah. Oh, sudah join ya? Oh, sorry. Halo Kak, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Abang. Sama-sama. Thank you Poppy udah sharingin informasinya ya event hari ini. Semoga bisa ada yang bisa join dan bisa mengambil manfaat lah ya dari sharing kali ini. Oke, nanti rencananya ada Bu Surya juga yang tadi sudah join, kemudian izin untuk sholat Isya dulu ya. Oke, alhamdulillah semoga semua selalu sehat-sehat ya, kalian dimanapun berada, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman mungkin sudah tidak sabar ya mendengarkan sharing session kita malam ini, sesuai dengan flyer yang dari panitia, bahwa tema kita hari ini adalah tentang bercocok tanam dengan hidroponik. Jadi yang akan disampaikan oleh praktisi langsung, praktisi handal, kemudian pengusaha, pemilik kebun juga, dan langsung dari kebun hidroponiknya nih di Palembang sana. Oke, dia adalah Mai Damayanti. Udah muncul duluan ini ya, supaya kita bisa lebih kenal lebih dekat. Jadi Mai Damayanti adalah praktisi hidroponik bersama dengan suami tercintanya ya, Pak, ada Bang Zulkarnain juga join ya Bang ya. Kalau di kebun kata Mai biasanya dipanggilnya dengan Cik Jul ya, Cik Jul. Boleh kita panggil Cik Jul aja Mai ya? Oh, boleh. Oke, biar lebih dekat sebenarnya. Oke, Mai Damayanti lahir di Losmawe 18 Mei 1981.
sekolah pastilah ya di Tamsis Arun, mulai dari TK, SD, SMA, SMP dan SMA, nggak ada yang absen. Oke, S1 jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, dan saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan petani hidroponik pastinya. Dan yang ini nih yang paling matching ya sebenarnya kan, petani hidroponik, punya sayur banyak, hobinya masak, matching banget pokoknya. Oke, saya coba share dulu ya materinya Mei ya, sebentar. Oke, materinya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai sharing session dari Mai, kita lihat dulu video berikut ya teman-teman. Oke, wow, gemes banget ya lihat sayurnya ya, seger-seger banget. Oke, untuk tahu lebih detail tentang bagaimana cara memulai hidroponik dan apa sebenarnya itu menanam bercocok tanam dengan hidroponik, kita sambut Mai dan Cek Jo. Silakan. Ya, terima kasih Lis Rofiza untuk pengenalannya ya. Sebelum saya mulai, mau mengucapkan salam dulu untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau mengucapkan juga terima kasih untuk tim panitia Zoom Aruna 99 yang untuk kesempatan kali ini sudah mempercayakan kepada saya untuk mengisi acara, sudah ngasih kesempatan dan memberikan fasilitasi ya. Kemudian terima kasih juga untuk Lis. Lis ini memang handalanku dari SMP. Dan kali ini dia sangat membantu mempercantik tampilan slide saya. Biar bisa dimengerti bagus soalnya kontennya, Mai. Terima kasih sudah bersedia menjadi partner saya malam ini. Untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk meluangkan waktunya menyimak acara bincang hidroponik bersama saya ucapkan juga terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat ya bagi kita, ada mendapat pengetahuan tentang hidroponik, dan ini menjadi kebaikan, kemudian menjadi amal ibadah kita ya, begitu. Allah. Kemudian kita lanjut lagi ya, Lis ya, ke slide yang judul. Oke, ini yang ngasih judul panitia nih. Yuk datang ke kebun hidroponik bahagia SNI ya. Ini terima kasih ini mungkin memang teman-teman mendapatkan bahwa saya sangat berbahagia dengan kebun hidroponik ini ya. Gimana tidak, jadi letak kebunnya itu memang di samping rumah, dan begitu buka jendela itu pagi-pagi saya memang setiap harinya disambut dengan jejeran sayur segar. Itu membuat
mood di pagi hari sangat bagus ya. Kemudian dengan berkebun hidroponik ini, yang jelas stok sayur segar saya setiap hari terjamin. Nah, jadi saya nggak perlu tiap hari ke pasar ya, jadi tinggal panen. Kemudian kebahagiaan berikutnya dengan melakukan hidroponik ini, saya dan keluarga banyak mendapatkan ya, baik sesama praktisi hidroponik, juga kami jadi banyak kenal sama tetangga nih, ya, karena memang kami jualnya ke tetangga. Jadi banyak dapat kenal tetangga dengan si jalan berjualan sayur ini ya. Kemudian manfaat berikutnya dengan hidroponik ini, saya sama suami itu bisa mengajari anak-anak ya, tentunya tentang bertani, bagaimana melihat pertumbuhan sayur. Saya juga bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang berdagang ya, bagaimana konsep-konsep dagang yang diajarkan oleh Rasulullah ya, seperti jujur dalam timbangan, kemudian jujur tentang kualitas, apa yang difoto itulah yang kami antarkan kepada konsumen, kemudian menepati janji, kemudian ada bertamu saat anak-anak mengantarkan sayur, seperti itu ya. Kemudian kebahagiaan yang berikutnya adalah mungkin teman-teman sudah pernah sering dengar ya, bahwa profesi sebagai petani adalah salah satu profesi yang cukup dihormati dalam Islam ya, karena menyediakan bahan pangan untuk makhluk hidup ya, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanaman yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri oleh darinya menjadi sedekah baginya, dan apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Jadi untuk saya pribadi, menjadi petani itu nggak ada istilah rugi ya. Apapun kejadiannya, itu tetap membawa kebahagiaan untuk saya, seperti itu ya. Mungkin itu saja tentang judul bahagia dengan kebun hidroponik saya ya. Oke, Liz, kita lanjutkan ke pengertian apa itu hidroponik. Nah, pasti teman-teman udah sering dengar ya istilah hidroponik. Kalau dari katanya itu, hidro itu adalah air, ponik itu adalah daya. Jadi simpelnya adalah bercocok tanam dengan media air, airlah sebagai media untuk mengalirkan unsur hara dan oksigennya. Jadi kita nggak pakai tanah ya. Kenapa Mai pilih hidroponik? Karena memang saya senang nengok sayuran ya, kebun segar gitu, penuh dengan sayur yang subur, tapi saya nggak suka dengan hewan-hewan yang ada di tanah. Ya, ya agak penggeli aja dengan makhluk-makhluk yang di tanah itu ya. Dengan hidroponik kita nggak perlu ketemu dengan si hewan-hewan imut-imut itu gitu kan. Walau tetap ada hewan-hewan mungil di kebun, tapi ya tidak membuat sepanik ketemu dengan para cacing dan krunya ya. Kemudian alasan kedua kenapa senang berhidroponik, pasti sudah tahu ya, lebih mudah pengerjaannya, perawatannya dibandingkan kalau kita bercocok tanam di tanah ya. Untuk ibu-ibu kayak kita itu bisalah mampu menghandle sendiri, itu dari mulai semai sampai perawatan sampai panen itu bisa sangat mudah ya. Kemudian untuk hidroponik ini juga disesuaikan dengan lahan yang kita punya. Jadi kalau misalnya lahannya nggak terlalu
luas, bisa dibikin konstruksi hidroponik yang sesuai dengan lahan yang kita punya. Kemudian alasan yang terakhir yang saya sangat suka dengan hidroponik adalah rasa si sayur bisa kita setel. Nah, ya bisa mau agak selada gimana caranya supaya nggak pahit, kemudian si caisim bagaimana supaya tampilannya bagus, itu semua bisa kita setel dengan hidroponik ya. Kemudian slide berikutnya kita lihat sistem hidroponik. Nah, ya. Tanaman apa sih, Ma, yang bisa ditanam dengan menggunakan cara hidroponik? Sebenarnya tanamannya bisa macam-macam. Tidak harus dengan tidak melulu tanaman sayur yang bisa kita panen daunnya, bisa juga dengan tanaman-tanaman yang kita panen buahnya, ya. Jadi kalau misalnya sayur itu seperti selada, bayam, kangkung itu bisa ya. Yang kita panen buahnya juga bisa kayak cabai, tomat, melon itu juga bisa. Nanti kita tinggal pilih sistemnya yang cocok yang mana. Saya kasih contoh di situ 5 ya. Yang pertama sistem sumbu ya. Ini yang paling mudah. Ini oke, ini adalah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini adalah nah seperti ini ya. Kenapa dikatakan sistem sumbu? Mungkin teman-teman ada yang waktu zaman kecilnya pernah pakai minyak kompor ya, pakai sumbu kan? Nah, ini juga pakai sumbu. Jadi ini namanya netpot. Netpotnya dikasihin sumbu seperti ini. Nah, nanti dari sumbu ini mengalirlah si air nutrisi ke tanamannya seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada contohnya, ini bibitnya, nanti kita taruh di sini bibitnya. Si bibit harus menyentuh kain flanelnya yang sebagai sumbu. Nanti ini netpot yang bersumbu kita taruhkan di tutup seperti ini yang berlubang ya. Ini, nah seperti ini. Lalu tutupnya menutupi wadah seperti ini, ya. Nanti di dalam wadahnya ini kita isi dengan air nutrisi, ya, air nutrisi. Sistem ini yang paling gampang, paling murah. Teman-teman bisa bikin sendiri pakai peralatan yang ada di dalam rumah, ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah karena sistem ini belum pakai sirkulasi air, ya. Jadi untuk memasuk oksigen, teman-teman harus pakai ini namanya aerator, seperti kayak di dalam akuarium, ya. Siapa yang hobi untuk memelihara ikan pasti akrab dengan alat ini ya. Kalaupun nggak punya bisa, tetap bisa teman-teman, tapi harus rajin tiap pagi ini ngaduk air nutrisinya ya. Jadi di dalam air nutrisinya tetap ada kandungan oksigennya. Nah, sistem ini adalah sistem yang paling murah, paling sederhana ya, bisa dilakukan oleh semua. Untuk pemula sebaiknya belajarnya pakai sistem ini dulu, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem DFT, ya, Deep Flow Technique. Mungkin teman-teman sudah banyak yang lihat ya, kayak tadi di gambar yang pertama, pakai talangnya modelnya seperti ini, ya, Deep Flow Technique. Jadi kenapa dikatakan Deep Flow Technique? Karena memang aliran airnya di dalam talang itu tebal seperti ini ya. Sistem ini sudah pakai sirkulasi, pakai pompa ya untuk mengalirkan airnya ke dalam sistem. Kemudian nanti tanamannya itu sama kayak tadi, si talang itu kita bolongin, terus netpotnya nanti ditaruh begini ya, diletakkan kayak gini ya. Nah, kenapa di DFT? Karena memang aliran airnya tebal di sini ya. Ini cocok untuk bagusnya untuk daerah-daerah yang misalnya listriknya sering padam ya. Dengan teknik ini saat listrik padam itu masih
tersimpan cairan nutrisinya di sini. Jadi dia tetap tetap segar si ini tanamannya seperti ini di sini untuk beberapa jam kalau listriknya masih padam ya. Oke, kemudian lanjut kita pakai sistem NFT. Nah, sistem ini yang kami pakai di kebun kami ya, nutrien film teknik. Bentuk talang yang digunakan kotak seperti ini ya. Beda sama yang DFT tadi bulat kayak gini kan. Nah, karena dia bentuknya kotak, aliran airnya juga jadinya bentuknya tipis yang mengalir di sini ya. Ya, kayak si DFT ini tadi tebal, ini jadinya tipis seperti ini, cukup 2 sampai 3 mm di permukaannya seperti ini. Sama kayak DFT yang tadi, nanti talangnya kita bolongin pakai sirkulasi air terus. Nah, nanti tanamannya posisinya seperti ini. Bisa kita lihat aliran airnya di sini karena tipis ya. Jadi udara di dalam talang ini lebih banyak. Jadi pertumbuhan si sayurnya dibandingkan dengan tadi sistem sumbu, sistem DFT, NFT ini lebih optimal, sayurnya lebih cepat, lebih bagus ya, karena memang kandungan oksigennya lebih banyak seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke sistem rakit apung. Nah, kalau rakit apung konsepnya sih sama seperti tadi yang si sistem sumbu ya, cuman ini di wadahnya ini lebih besar, kotaknya ini lebih besar ya. Dan di dalam rakit apung sistemnya sudah pakai sirkulasi. Jadi di sini dibuat ada arus masuknya. Pompa yang digunakan itu selain pompa mengalirkan air juga ada aeratornya yang memang memasuk oksigen juga. Kemudian dia di sini biasanya di sisi ini ada aliran untuk keluarnya ya. Mengalir sirkulasi sama. Kemudian kelebihannya pakai rakit apung ini karena memang luasan yang di bawah ini lebih luas ya, jadi akar itu bisa tumbuh lebih leluasa, jadi dia bisa menyerap nutrisi dan oksigen lebih banyak ya. Jadi lebih optimal lagi kalau dibandingkan dengan si NFT. Kemudian ada sistem tetes. Nah, sistem tetes ini biasanya dipadukan dengan Dutch bucket. Nah, Dutch bucketnya misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita pakai untuk sayuran-sayuran yang kita bisa panen buahnya seperti tomat, cabai seperti itu ya. Nanti kita pakai medianya itu sekam bakar, fotokopit atau dengan hidroton ya. Nah, kemudian di atas si Dutch bucketnya ini dibuat instalasi air untuk mengalirkan si nutrisi berupa tetesan-tetesan, jadi disebut dengan Dutch bucket. Itu beberapa contoh sistem yang ada di hidroponik ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Unsur penting dalam hidroponik. Jadi dalam hidroponik ini kita mengkondisikan si tanaman itu layaknya dia seperti di tanah. Jadi kebutuhan dasar tanaman itu harus tetap ada di sistem hidroponik kita. Yang pertama kita lihat adalah sinar matahari. Ini penting sekali ya, sinar mataharinya harus langsung ya. Minimal itu untuk hasil yang optimal 8 jam sehari ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen bikin sistem hidroponik tapi lahannya terbatas, tidak bisa membuat kebun dengan bentuk mendatar semua yang memungkinkan semua tanaman mendapatkan sinar matahari rata dari pagi sampai ke siang. Karena memang lahannya sedikit, mungkin sering ya kita lihat konstruksi si sistem hidroponik yang berbentuk A seperti ini ya, atau vertikal lurus seperti ini. Nah, ini bisa digunakan, tapi saat meletakkannya atau membuatnya di halaman rumah kawan-kawan, teman-teman tuh harus memperhatikan sinar mataharinya. Jangan cuma satu sisi saja yang bisa mendapatkan sinar matahari secara langsung, sementara sisi yang lainnya itu hanya dapat bayang-bayang
sinar matahari ya. Bisa tumbuh mai bisa, tetapi nggak optimal ya. Kalau dia cuma dapat bayang-bayang seperti itu, biasanya pertumbuhannya itu lambat atau bisa jadi dia kutilang ya. Tahu kan istilah kutilang? Kurus, tinggi, dan langsing. Untuk ibu-ibu itu suatu pencapaian luar biasa ya. Tapi untuk sayur itu tampilannya nggak bagus, terutama untuk selada ya. Jadi diperhatikan sinar matahari. Kemudian unsur yang kedua, unsur haranya ya. Jadi ini dipenuhi dengan pupuk hidroponik. Pupuk hidroponik itulah satu-satunya sumber makanan bagi tanaman di dalam sistem hidroponik ini. Ada unsur makro dan unsur mikro ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau berhidroponik, cari nutrisi hidroponik yang memang sudah terjamin kualitasnya ya. Kalau kami di sini pakai ini ya, produk produk sendiri, bukan saya yang bikin, tapi Pusri Hidro. Ya, kenapa pakai ini memang karena memang mudah didapat, terjamin ketersediaan, dan untuk kualitasnya nggak perlu diragukan lagi ya. Kemudian unsur berikutnya adalah kadar oksigen, dan itu harusnya ada 3 dan 4 ya, flow rate dan kadar oksigen. Jadi ini dipenuhi dengan si pompa, kita pakai pompa nanti ya, harus diatur flow rate-nya, arus air yang masuk ke dalam sistem. Jadi sehingga nutrisinya tercukupi dan kadar oksigennya juga tercukupi ya. Kemudian ada unsur yang tidak sengaja yang enggak saya tulis, yang memang penting juga ya. Kira-kira kawan-kawan tahu nggak apa unsur penting berikutnya? Selain unsur hara, air, dan penyiraman. oksigen, apa? Doa. Biasanya Doa. itu jangan putus. Berdoa Biasanya terus ini teh. kita perlu ini. Pembeli. Ngomong, diajakin Pembeli. ngomong. Diajakin ngomong ya, bener ya? Diajakin, iya Yang diajakin biasanya ngomong. Iya, benar, diperlukan diajak. oleh ibu-ibu, ya itulah adalah unsur kasih sayang dan perhatian ya. Ya betul. Ya, si tanaman juga perlu perhatian. Setiap hari harus Betul. dilihat kondisinya kayak mana ya. Harus kita beri kasih sayang seperti iklan itu. Kita rawat sendiri seperti anak sendiri. Itu tanaman apa pasangan? Oh, Beda. sama ya Kita sampai kadarnya. siang aja, Bib. Kalau malam kan ganti lagi. Jadi itu unsur penting ya, unsur penting yang jangan ditinggalkan. Oke, lanjut kita ke persiapan lahan ya. Nah, ini gambar kebun kami yang di Pusri, kalian bisa lihat di situ. Gulinya disusun seperti itu, kemudian kita harus mempersiapkan lorong. Ya, lorongnya nggak perlu besar-besar karena memang kita harus memaksimalkan pemakaian lahan, tapi cukup untuk satu orang bisa hilir mudik ya dengan mudah dan tanpa harus menyenggol si sayur, jangan sampai dia ngerusak sayur ya, karena memang sayur hidroponik ini renyah sekali ya. Kemudian talangnya juga disusun jangan terlalu banyak. Di tempat kami itu satu kelompok itu 8 talang ya. Jadi tangan kita cukup untuk menggapai 4 guli di kanan dan di kiri. Kemudian yang diperhatikan juga adalah pemakaian guli ini. Guli ini biasanya panjangnya 4 meter ya. Di situ harus kita perhatikan jarak antar lubang tanam. Nah, jarak antar lubang tanam ini dibuat sesuai dengan sayur yang akan kawan-kawan tanam ya. Misalnya kalau untuk kangkung itu bisa sangat rapat ya, nggak masalah karena dia tumbuhnya lurus begitu. Caisim harus agak ada ruang. Kemudian kalau di
kebun kami karena ada selada, jadi kami pakai patokannya selada. Selada itu membutuhkan space agak besar ya. Jadi satu talang ini sepanjang 4 meter, kita bikin lubangnya itu 20. Jadi jarak antar satu lubang itu sebanyak sejauh 19 sampai 20 cm ya. Kenapa harus diperhatikan itu supaya si sayuran itu cukup punya ruang untuk berkembang ya. Jadi seladanya nggak kurus seperti itu. Oke, slide berikutnya tentang pengairan. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ contoh gambar tentang keadaan kebun kami. Jadi kondisi kebun kami ini bukan kondisi idealnya kebun hidroponik ya, yang pakai greenhouse, tapi cuma pakai atap plastik UV. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat teman atau tetangganya yang berhidroponik yang tidak memakai plastik UV, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi untuk kami mau cari amannya aja dari perubahan cuaca yang tiba-tiba. Misalnya hujan deras tiba-tiba ya. Si hujan deras itu pasti bikin daunnya itu, khususnya untuk yang tumbuhan-tumbuhan masih kecil ya, sayur masih kecil seperti ini. Kalau hujan deras itu pasti daunnya nempel di gulinya ini. Ya, setelah hujan deras misalnya tiba-tiba itu panas dan tidak ada waktu untuk si daun untuk berdiri kembali dan dia masih tetap lengket di sini, ya itu bisa dipastikan daunnya hangus dan gagal panen ya. Kemudian si plastik UV ini juga menghindari kebun kami untuk perubahan air nutrisi yang turun naiknya sangat cepat ya. Biasanya kalau hujan itu kan kalau nggak diplastikin, diatapin, kemasukan air hujan, jadi airnya kandungan nutrisinya terlalu rendah. Kemudian kalau misalnya di cuaca siang terik ya, banyak terjadi penguapan, air nutrisinya terlalu pekat. Itulah yang kami hindari dengan plastik UV ini ya, perubahan ppm yang sering itu harus dihindari untuk pertumbuhan sayuran yang optimal. Kemudian kebunnya yaitu dibagi 3 kelompok ya. Ada dua kelompok sawi-sawian dan 1 kelompok selada. Kenapa harus dipisah, Mai? Karena memang keperluan ppm-nya berbeda, nggak bisa digabung atau dicari jalan tengah itu nggak bisa. Karena memang kalau misalnya ppm-nya misalnya diambil jalan tengah, selada misalnya perlunya 600-an, sementara si sawi-sawian ini perlunya sekitar 1.200. Mau kita ambil jalan tengah 800 saja, hasilnya si selada pasti akan pahit ya. Kemudian si kelompok sawi-sawiannya itu pucat, kekurangan gizi ya. Kemudian dibagi 3, ada 3 drum di situ. Ini untuk menjaga flow rate-nya ya, untuk tetap cepat pakai pompa, kapasitasnya 3.600 liter per menit ya, menjaga kualitas air dan tadi oksigennya juga bagus pasokannya ya. Nah terus itu kawan-kawan bisa ngelihat sendiri drumnya kenapa disimpan di dalam tanah sih, Mai? Kenapa nggak ditaruh di atas tanah? Kayak ada kondisi namanya bolting ya. Jadi kita di dalam hidroponik ini kita bikin seideal mungkin si kondisi tanaman hangat di atas ya. Terus airnya ini tetap sejuk ya. Airnya ini tetap dingin. Salah satu caranya adalah drumnya harus kita pendam. Jadi tanah bisa meredam panas saat cuaca sangat panas ya. Kenapa? Karena ada istilahnya bolting, di mana akar itu tidak bisa menyerap nutrisi dengan maksimal, sehingga menyebabkan si sayuran itu tumbuhnya nggak bagus. Kenapa bisa itu? Karena terjadi si bolting itu karena
airnya terlalu panas. Nah, itu yang kita hindari. Salah satunya adalah dengan menanam drumnya di dalam tanah seperti itu, ya. Kalau memang skala kecil, ya, misalnya baru nyoba pakai tadi yang sistem sumbu, teman-teman bisa misalnya harinya terlalu panas, pakai es dimasukkan ke dalam botol air mineral, ditaruh di dalam wadahnya tadi, ya. Oke, kita lanjutkan bahan-bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam yang kami pakai adalah rock wool, seperti ini ya. Nah, ini namanya rock wool, berasal dari batu basalt ya. Ada macam lagi, nggak cuman ini. Medianya tadi ada kayak ikan bakar, kokopit, dan hidroton ya. Jadi syaratnya adalah si media ini bisa mengalirkan air dan bisa menyimpan air, dan satu lagi bisa ditembus oleh akar. Kami pakainya ini seperti ini. Ini di situ ada kelihatan ya gambarnya. Itu adalah alat untuk kami memotong supaya seragam ya. Ada cetakannya, teman-teman bisa. Kalau kami pakai ini alat gergaji, memotong rock wool-nya, dan ada alat untuk memotongnya seperti ini ya. Oke, kemudian bahan yang kemudian diperlukan adalah bibit. Bibit, macam-macam bibitnya, sesuai selera kawan-kawan nanti mau nanam sayur apa ya. Gimana sih cara nyimpan bibit yang biasanya Mai lakukan? Biasanya kita beli bibit itu jumlahnya banyak ya. Kalau kami, langsung kami repacking seperti ini, terus simpan di chiller. Jadi kapan diperlukan baru kita keluarkan, baru kita semai ya. Kemudian yang penting lagi adalah si pusar hidro ini. Nah, di pusar hidro ini ya ada dia pekatan A. Ini seperti ini pekatan A, dan ada pekatan B. Nanti masing-masing dicairkan pakai air biasa aja dengan air sebanyak 5 liter. Jadi nanti kita dapat 5 pasang. Kalau kami diwadahin pakai botol air mineral yang 1 literan itu dapat 5 pasang cairan A dan cairan B ya. Oke, kemudian menyiapkan bibit tanaman. Jadi cara menyemainya seperti ini. Kita lihat contoh bibitnya ya. Si rock wool-nya cukup dipotong dengan ukuran yang seperti ini, nggak perlu besar-besar sebenarnya ya. Ini 1 kali 1 atau 1,5 kali 1,5 kali 1,5 ya. Nah, kalau saya nyemainya, ini kita basahin potongan rock wool-nya, kita ambil tusuk gigi, kemudian kita ambil bibitnya, karena ini kondisinya basah, biasanya bibitnya nempel di sini. Kemudian kita bikin lubang di potongan rock wool-nya ini, kita taruh si bibitnya di potongan rock wool-nya ini ya. Satu potongan ini bisa untuk 2 bibit. Jadi nanti dilihat kira-kira kayak selada bisa lah untuk 2 bibit ya. Kalau kailan, caisim itu bisa sampai 3 bibit. Nah, yang perlu diperhatikan, ini ada jenis-jenis bibit yang dia bentuknya runcing ya, kayak misalnya selada, cabai itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak sih kecil-kecil seperti ini? Nah, ya. Nah, ini dia bentuknya runcing. Cuman untuk cabai ini kayak ada matanya ya. Jadi kondisikan yang runcingnya ini ke bawah. Jadi ditaruh di dalam potongan rock wool-nya ini, dianya menujunya ke bawah. Karena akarnya akan keluar dari situ. Ya. Setelah disemai, tetap untuk 2 hari ya, sekitar 2 hari kita jaga kelembapannya, kita simpan dulu di dalam ruangan. Setelah itu, setelah semprot, nanti semprot itu pecah ya, kecambahnya seperti itu. Kita langsung jemur di
sinar matahari langsung. Jangan terlalu disayang-sayang, misalnya sayang di bawah teras aja gitu kan, biar jangan terlalu panas, shock masih bayi itu jangan. Dia perlu langsung sinar matahari ya. Nah, kemudian kalau dia misalnya sudah berdaun 4, ini ada contoh kayak berdaun 4, bisa lihat nggak? Nah, kalau berdaun 4 ini sudah bisa mulai dikasih nutrisi ya. Oke, slide berikutnya. Oh, jenisnya gitu lagi ya. Kalau belum. Ini kalau bibit bayam tuh gini aja. Bibit bayam itu halus ya. Nggak mungkin kita pakai tusuk gigi. Jadi kami cukup disebar aja kayak gitu ya. Sama juga kayak kangkung. Ini sebenarnya cetakan kangkung ya. Cetakan kangkung, nanti cetakan ini kita taruh di atas guli. Gulinya nggak perlu ditutup lagi ya. Si kangkungnya tinggal disebar aja begitu. Itu cara menyemai kangkung ya. Kemudian slide berikutnya adalah panduan parameter tanam. Ya, itu ppm yang diperlukan. Teman-teman bisa lihat di situ jenis-jenisnya. Pakcoy berapa, selada berapa. Bisa digabung untuk jenis-jenis sayuran yang memang ppm-nya perlunya sama. Ya, kayak kami itu kangkung, bayam, sawi-sawian itu dikelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian si selada lain, ya kelompok lain karena memang ppm-nya lain. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan itu juga adalah masa panennya. Nanti ini berkaitan dengan berapa banyak bibit yang mau disemai, ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau dia sprout langsung dijemur ya. Kemudian langsung pindah tanam. Dan satu lagi yang perlu dikendalikan adalah ppm-nya. Nah, ke ppm-nya ini ya, ini diperhatikan setiap hari, setiap pagi. Ya, slide berikutnya ya. Slide-nya berikutnya, list. Oke. Sudah? Sudah tadi ya. ppm-nya harus diperhatikan tiap pagi. Dicek ya. Perlu tambah air atau perlu tambah nutrisi, itu kita lakukan tiap pagi, ya. Nah, untuk pengaplikasiannya si nutrisi hidroponik tadi ada di video ya. Silakan dilihat untuk lebih jelasnya. Oke. Nah. Perkapan seperti ini dicairkan menjadi seperti ini. Tuh diperiksa pakai TDS. Berapa? 100. Oke. Sudah diukur. Baru dimasukin nutrisinya. Kemudian tinggal dijaga ya. Oh ya, bentar. ppm-nya ya setiap hari. Oke. Seru banget ya kayaknya ya. Apa bisa jadi jadi pengen banget mulai nanam dari mulai yang sumbu dulu lah, yang kecil-kecil gitu ya. Pasti ketagihan. Bisa berhasil nggak ya tapi? Oh. Bisa lah, mudah itu. Senang tiap pagi ngelihat pertumbuhan sayurannya,
perubahan mereka itu bikin senang. Oke. Ya. Oke, mungkin kita break dulu sebentar ya, Maya. Kita mau kuis dulu ya. Silakan. Karena hari ini panitia menyiapkan, luar biasa nih, panitia hari ini menyiapkan 3 sesi kuis, masing-masing disponsori oleh teman-teman Aroners 99 semua. Jadi, kita akan mulai kuis yang pertama dulu untuk session 1 ini. Mungkin Obi udah standby? Terima kasih Liz, insya Allah udah standby nih. Kita hari ini insya Allah ada 3 kuis ya. Kita ada 3 kuis, kita bagi jadi 3 sesi dan ini mungkin untuk sesi pertama ya. Iya. Ya, gimana ini? Nah, jadi setiap kuis kita jelasin aja dulu ya gamenya. Setiap kuis akan ada 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa random, bisa sesuatu yang berhubungan tentang pembicara kali ini, yaitu Maida Mayanti, bisa jadi tentang Liz sebagai moderator yang luar biasa hari ini, terus bisa jadi tentang apa saja, tentang Arun, tentang acara atau ya film yang lagi ngetrend di dunia saat inilah ya. Nah, so anyway, setiap pertanyaan itu ada 20 detik untuk dijawab. Dan kemudian bukan hanya jawaban pemenangnya, bukan hanya jawaban yang paling tepat, tapi juga jawaban yang paling cepat, gitu. Nah, kuis ini kita mainin pakai HP atau pakai tablet atau pakai iPad atau apapun itu. Nah, kita mulai saja, insya Allah ini. Ini kuis 1. Ya, saya cuma pastikan bahwa ini bisa jalan. Sebentar lagi. Ini. Nah, saya sharing screen, saya share screen ya, Liz. Nanti kita balik lagi ke Liz setelah acara kuis. Boleh, Bi, silakan. Ya, sebentar. Share screen. Screen 1. Share sound. Ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat, ada yang masih kesulitan melihat ini saya, screen saya? Atau sudah oke? Di list sudah oke. Oke. Sudah oke ya. Nah, tolong apa itu namanya, dikeluarin handphonenya atau smartphone-nya, smart device-nya. Nah, buka browsernya dan ketik joinmyquiz.com. Ya. Terus join code 066113. Di laptop juga bisa ya, Bi? Di laptop juga bisa, sorry ya. Ya, yang penting ada browser, ada connection internet, dan join code-nya benar. Layarnya kok nggak ada ini ya, Robi? Hah? Nggak ada nih, kosong. Kosong ya? Ya. Oke. Ini saya stop share, nanti saya share lagi ya, sebentar ya. Nah, ini kita share lagi. Share. Kelihatan nggak kalau sekarang? Udah. Udah, oke. Udah. Oke. Ya, bisa kita mulai ya. Oh, cuman ada Yeni nih. Terus Budi, siapa lagi nih yang mau join? Kopi, Titi, Dona, siapa lagi? Januari. Kodenya apa tadi? Oh ya itu. Kodenya 066113. Ini Mirta atau Ade ya? Harus perjelas dulu ya, Bi. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan ini disiapkan oleh panitia. Jadi saya sebagai yang mempresentasikan kuisnya kayaknya harus buat disclaimer. Jadi pertanyaan dan jawaban itu di luar tanggung jawab ini ya, presenter ya. Oke, kita mulai. Liz, udah bisa, Liz? Belum. Oh, lu boleh ikut juga ya? Boleh dong.
Oh, Boleh. wait. Ini nggak Belum boleh. tentu juga Liz tahu jawabannya. Oke. Incoming. Oke. 066113. Oke. Biasanya tuh Januar juga ikutan tuh. Sorry, baru gabung. Siap. Halo, Januar. Ya. Hah? Kok nggak bisa ya? Masih belum bisa, Liz? Lanjut aja, Bi. Oke. Nah, Januar mau gabung atau kami jalan duluan? Jalan aja. Oke, siap. Nanti ada kuis kedua dan kuis ketiga. Nah, ini hanya ada 3 pertanyaan, 1 pertanyaan 20 detik. Pemenang ada bukan hanya yang paling cepat, tapi juga yang paling tepat. Kita mulai ya, insya Allah. 3, 2, 1. Kita sudah berakhir dan pemenangnya adalah Edi kali ini. Wah, selamat Edi, Mirta dan Yeni. Oh, cuma 1 ya, Bi ya? Hah? Ya, cuma 1. Cuma 1. Nanti kita kan ada kuis berikutnya nih. Nah, oke. Ya, jadi Edi itu benar semua ya? Oke, banyak yang benar semua. Pastilah. Ya, ini ada pertanyaannya, semuanya benar. Terus kemudian pertanyaan kedua, Maida Mayanti tamat di sekolah mana saja? Terus ternyata 8. Salah loh, Lis loh. Salahnya di mana tadi? Lu salah loh di sini. Jawabannya ini kalau nggak salah. Oh, tambah Indria 3. Emang tambah Indria 3 ya? Iya, Mai. Iya, nggak boleh ini. Oh iya, bareng kita berarti. Iya. Nah, terus Liz saat ini bertempat tinggal di mana? Tangerang. Awas salah. Tangerang. Di mana? Kan? Karawang ya. Karawang tuh kota perjuangan loh. Kalian nih kok lupa sih? Siap. Jadi pemenang kali ini itu adalah Edi. Nanti kami akan hubungi ya, Edi. Oke. Mana Edinya nih? Terima kasih. Ya, Edi kalau mau ada mau buat pidato kemenangan silakan ya. Iya, boleh. Aku tadi nggak bisa tadi. Baru join tapi tadi kayaknya lagi back. Sinyalnya lagi jelek jadi nggak bisa jawab kuisnya tadi. Oke, insya Allah nanti ada kuis banget tuh, padahal hadiahnya menarik loh. Pokoknya malam ini malamnya Wong Gito Galo nih. Oh ya, tapi masih ada 2 sesi lagi tuh. Join di sesi kedua dan ketiga ya di kuisnya nanti ya. Ya, ini Edi kalau mau buat pidato kemenangan silakan. Edi, ini 60 detik saja.
Ya pokoknya malam ini malamnya Wong Gito Galo lah nih. Siap. Oke. Mantap. Baca baik. Waduh, ini langsung daerah dibawa. Jadi demikian saja dari saya untuk kuis yang ke-1. Sampai jumpa kuis kedua. Saya balikin ke Liz Rofiza ya. Silakan Liz. Oke, wah seru banget ya teman-teman. Lumayan buat refreshing sedikit. Saya coba share konten lagi ya. Oke, kita lanjut ya Mei ya ke next slide. Oke, udah kelihatan ya? Oke ya, Bismillah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini hal-hal yang penting perlu diperhatikan, khususnya untuk kawan-kawan yang mau bikin kebun hidroponik yang diniatkan untuk komersil ya, lebih ke situ. Walaupun yang kalau misalnya untuk konsumsi sendiri ya harus diperhatikan juga ya. Yang pertama adalah selera konsumen. Jadi tanaman apa sih, sayuran apa yang mau teman-teman tanam, setidaknya harus tahu selera masyarakat hobinya apa ya. Kalau di kami masih sekitaran kangkung, bayam, kailan, caisim, pakcoy ya. Kemudian selada ya, itu yang kami tanam. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah edukasi konsumen ya. Apalagi misalnya untuk teman-teman yang mungkin di sekitaran situ belum ada kebun hidroponik. Untuk harga, jujur saja, sayur yang kami jual tidak bisa sama harganya dengan sayur-sayur yang ada di pasar tradisional, karena memang kos untuk merawat sayurnya ini lebih tinggi. Tapi itu nggak masalah sih. Teman-teman harus tetap percaya diri memperkenalkan sayur hidroponik kepada konsumen, terus jaga kualitas ya. Buktikan kalau memang sayur hidroponik itu lebih bersih, lebih segar, lebih renyah. Dan yang satu lagi yang kami pastikan di kebun kami adalah kami tidak pakai pestisida. Jadi kalau teman-teman ke kebun kami ambil selada itu aman, langsung dimakan itu nggak masalah ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal teman-teman bertahan, seberapa bertahannya teman-teman di tahap penetrasi pasar ya, mengedukasi konsumen sampai konsumen itu menerima, oh ternyata harga yang lebih mahal itu sesuai dengan kualitasnya, seperti itu ya. Oke, kemudian hama ini juga harus diperhatikan ya. Hewan-hewan kecil ini biasanya lebih duluan dia makan, jadi kita panen belakangan ini ya, mempersilahkan mereka duluan untuk makan. Karena kami nggak pakai pestisida, satu-satunya cara adalah membersihkan sistem secara berkala. Itu lumayan untuk mengurangi jumlah hamanya ya. Hamanya bisa macam-macam ya. Ada yang menyerang akar, ada yang menyerang batang, ada yang menyerang daun ya. Nggak usah terlalu dijelaskan ya, nanti semangat hidroponiknya jadi nurun. Ya nggak, Lis? Ya. Oke, kemudian ke slide berikutnya. Oke, ya, ini ya. Nah, siklus. Pertanyaannya adalah, apakah petani hidroponik harus disiplin? Jawabannya iya. Apakah petani hidroponik punya deadline? Jawabannya iya, ya. Jadi nggak cuma karyawan atau wartawan ya yang punya deadline. Petani hidroponik punya deadline. Apalagi misalnya kalau teman-teman meniatkan kebunnya untuk komersial. Jadi kita harus tepat kapan harus menyemai. Jumlahnya berapa? Jadi jangan sampai ada guli yang menganggur terlalu lama dan jangan sampai ada kelebihan bibit. Ya. Itu kos semua ya kalau misalnya untuk komersil. Terus disiplin juga untuk pindah tanam. Pindah tanamnya, kapan harus dijemur, itu semua harus disiplin.
untuk menjaga kualitas si sayur dari baik itu dari penampilannya ataupun rasanya ya. Kemudian disiplin untuk menjaga ppm-nya setiap hari harus dicek. Kemudian disiplin untuk panen. Loh, kok bisa disiplin untuk panen, Mai? Karena sayur itu enggak ada masa idealnya untuk dipanen ya dari segi penampilannya. Kalau kangkung itu dari masa ideal dia untuk dipanen 2 sampai 3 hari. Kalau lebih dari itu dia terlalu tinggi. Ya, kita istilahnya nggak pantas lagi untuk dijual. Kalau pakcoy itu 3 sampai 4 hari dari ideal dia panen, itu sudah nggak bisa lagi, terlalu besar dia. Begitu juga selada ya. Jadi teman-teman semuanya harus disiplin untuk menjaga ketersediaan si sayur tadi. Jangan misalnya semai sekaligus banyak saking semangatnya, terus panen dalam jumlah yang sangat besar sampai nggak terserap pasar. Setelah itu kosong lama lagi nunggu panen berikutnya. Kemudian kalau ditanya konsumen, Mbak Mai ada pakcoy nggak? Wah kosong Bu. Mbak Mai ada selada ada nggak? Wah kosong Bu. Nah itu yang bikin konsumen itu kecewa seperti itu ya. Jadi targetnya harus disusun mau panen beberapa kali. Misalnya kalau kami itu panennya sepekan 2 kali. Jadi kami harus menyemai itu sepekan 2 kali. Jadi 2 nampan ini untuk 1 pekan ya. Seperti itu. Harus disiplin di tiap tahapnya. Oke, slide berikutnya itu proses semainya ya hingga panen. Sudah? Slide berikutnya. Oke ya. Jadi kelihatan di situ umur semai 1 harinya seperti itu. Kemudian kurang kebaca ya kayaknya ya. Kebaca nggak? Umur semai 4 hari itu sudah sprout langsung dijemur ya, nggak boleh telat. Dan kalau dia sudah berumur berdaun 4 harus dapat nutrisi. Kemudian itu dipindahkan ya ke guli ya, guli semai. Nah ini juga harus disiplin. Misalnya kalau misalnya tumbuhannya sudah lebih tinggi dari guli, harus segera pindah ke lubang tanam ya. Kalau enggak dia itu tadi tampilannya karena memang sudah terlalu besar tapi space untuk tumbuhnya sedikit, dia jadinya tinggi, tidak bagus ya. Harus segera pindah ke lubang tanamnya seperti itu ya. Nah itu umur semai 2 pekan sudah bisa pindah ke tanam guli. Umur 3 pekan seperti itu penampilannya, jaisim dan pakcoy. Kemudian umur 4 sampai 5 itu sudah bisa dipanen ya. Nah, slide berikutnya. Ini kondisi kebun 1 bulan setelah pertama kali semai. Kita lihat di situ ada jaisim ya. Kemudian seladanya sudah remaja. Selada ini paling lama ya di antara sayur-sayur yang ada di kebun kami untuk panennya ya, sekitar 5 sampai 6 pekan. Itu kondisi lihat di situ juga di slide berikutnya. Ya. Nah, teman-teman dilihat di sisi paling kanan gambar itu ada selada, kemudian ada bibit yang baru ya. Jadi terus dijaga ketersediaannya. Seperti itu, jangan sampai kosong bibit, jangan sampai kosong tanaman yang mau dipanen. Untuk menjaga tadi kita nanya ada sedia sayur apa Mbak Mai gitu ya. Oke, ini slide berikutnya itu ya, ini jenis-jenis sayuran yang ada di kebun kami. Oh, ya. Ya, itu kondisi yang sudah bisa dipanen ya. Dari kelompok seladanya ada butterhead, ada lolo rosa, kemudian ada selada merah itu red coral, ada juga
selada hijau ya, kemudian ada pakcoy, ada bayam di situ. Kemudian slide berikutnya itu ada sawi pahit ya, ada selada biasa. Gemes ya nengok seladanya ya. Kemudian ada kangkung. Nah, untuk kangkung ini kami semuanya 2 hari sekali. Jadi komoditi penyangga kangkung ini ya. Untuk setiap kali iklan ada kangkung ya. Kemudian kailan, caisim ya. Ya. Kenapa kangkung ini jadi komoditi penyangga? Karena memang dia cepat ya. 3 minggu dia sudah panen. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini yang paling sering ditanya teman-teman. Habis berapa sih Mai bikin kebun? Penting nih. Iya. Ini tabel ini kami bikin dengan asumsi ya. Dengan asumsi bahwa sayuran itu tidak dimakan duluan oleh hewan-hewan kecil itu. Artinya 100% bisa dipanen optimal. Dan 100% hasil panen itu terserap pasar. Itu asumsi untuk tabel ini. Apakah itu selalu terpenuhi, Mai? Enggak. Jadi ini cerita bagus-bagusnya aja ya, supaya teman-teman itu semangat bikin kebun hidroponik. Oke. Kami bikin simulasinya itu ada yang 8 talang. Kalau misalnya kawan-kawan mau nyoba belajar dulu bikin yang kecil ya 8 talang. Kami juga bikin simulasi di sini untuk kebun kami yang total. Jadi ada punya 2 kebun, ada yang di Pusri, ada yang di Pelaju. Kalau yang di Pusri ini ada 8 kelompok. 8 kelompok itu terdiri, satu kelompoknya terdiri dari 8 guli, ya. Kemudian yang di Pelaju sana ada terdiri dari 12 kelompok ya. 16. 9 kelompok. Oh, 9 kelompok ya. Yang di Pelaju ada 9 kelompok. Ya, kita lihat itu untuk investasi awalnya yang pertama adalah talangnya ya, gulinya. Gulinya guli hidroponik yang kami pakai. Kemudian ada pompa, pipa, sambungan pipa, kemudian rak gulinya. Di sini kami pakai yang taso ya. Kemudian reng guli, kemudian drumnya, plastik UV-nya. Kalau teman-teman nggak mau pakai plastik UV nggak apa-apa. Kalau masih dalam tahap belajar ya. Kemudian kerangkanya dan upah tukangnya. Jadi kalau misalnya untuk 8 talang itu kosnya 3 juta, untuk 2 kebun kami yang di Pusri dan di Pelaju itu sekitar 39 juta ya. Itu investasi awal. Aktiva tetap yang bisa kita pakai sampai 7 tahun ya, kami masih bisa pakai itu. Kemudian cost operasionalnya ini per bulan ya, cost operasionalnya itu terdiri dari listrik, air, kemudian bibit, nutrisi dan rock wool ya. Untuk 8 talang itu per bulan 171 juta, untuk 171.000. Aduh kaget deh. Mai, kalau soal uang jangan grogi, Mai. Nggak jadilah kita silis. 171.000 ya per bulannya ya. Kemudian untuk total 2 kebun itu 5 juta. Karena di situ ada upah karyawannya ya, 3 juta ya. Nah, itu cost operasionalnya. Kemudian kita lihat simulasi indahnya tentang penjualan. Jadi satu guli itu yang 20 lubang tadi bisa menghasilkan penghasilan sebesar 70.000 ya. Jadi untuk 8 talang itu 560.000.
untuk total 2 kebun itu sekitar 8.900.000. Nah, kita hitung laba kotornya. Ini labanya benar-benar kotor ya, belum dihitung biaya upah kurir kucil ya. Oh ya, uang jajan nisan ya. Oh ya ya ya. Oke. Harus ada dihitung. Oke. Setiap selesai pengiriman, oke Bu, berapa gitu. Ini belum dihitung juga biaya maintenance ya, misalnya ada pompa yang rusak seperti ada yang harus diganti ya. Untuk 8 talangnya itu sebesar 389.000 per bulan. Oke. Iya. Halo Isan, udah pulang ya? Baru sikat gigi dia. Oh. Untuk kebun 2 itu sebesar 3.900.000 ya. Terus yang paling ditanya, BEP-nya berapa berapa lama gitu kan? Kalau kita bagi tadi ya, untuk 8 talang itu sekitar 7 bulan, untuk yang total kebunnya sekitar 10 bulan. Seperti itu ya. Oke, Liz, itu adalah penutup dari penjelasan saya. Semoga cukup jelas ya, ada pengetahuan yang bertambah tentang hidroponik dan bisa bikin kawan-kawan semangat untuk mencoba berhidroponik. Mantap. Masya Allah, luar biasa banget lah ya, Iliat. Eta sayur meni seger-seger pisan. Ya Allah, coba kata Ufa tuh tadi, coba aku jadi tetangganya. Aduh, sama apa? Coba jadi tetangga Mai. Ini insya Allah Mai dan sekeluarga hidup sehat sekali ya, tiap hari pasti nggak berhenti-berhenti ada aja sayur ya kan. Ya. dan yang paling penting ternyata lumayan banget ya cuannya. Jadi sebenarnya bisa bantu-bantu buat jadi ketahuan. Buat dapur ngebul lumayan banget nih sebenarnya. Ya kan? Jadi untuk uang lauk. Ya, uang lauk benar kali tuh. Iya benar. Jadi yang tadi ya nggak bisa uang holiday ya. Oh. uang holiday Cikjul lah tuh. Ya kan? Oke, tadi yang paling penting tadi sebenarnya kayak yang menarik adalah cycle plan tadi ya, Maya, yang harus dijaga ya. Jadi kayak harus memahami market demand, terus selera customer, terus supaya bisa muter terus ya, nanam lagi, jual lagi, nanam lagi, jual lagi. Jangan sampai putus, nanti konsumennya jadi kecewa dan dia lari ke penjual yang lain. Nah itu sebenarnya kadang-kadang nyari customernya itu tuh yang kadang agak gimana ya gitu. Tapi kita mulai dari konsumsi sendiri dulu kali ya, baru nanti kita jangka panjang next-nya baru kalau udah berhasil baru next-nya gitu ya. Kalian juga dulu kayak gitu? Iya, ya itu ya di ke tetangga dulu, ke keluarga ya, ke teman kantor ya. Nah, iya pokoknya orang-orang terdekat dulu ya, habis itu baru mengembangkan kemana-mana gitu ya. Oke, baiklah, udah selesai ya sharingnya, nggak terasa. Baiklah, terima kasih Mai dan atas sharingnya. Jadi, saya lupa tadi dari awal menginformasikan. Jadi kalau ini kita mau masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya ini soalnya materinya lumayan menarik kalau buat saya sih sebenarnya. Jadi kalau mau tanya silakan raise hand. Kemudian kalau enggak udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebenarnya di kolom komentar ya. Oke. Oh tapi sorry sebelum kita mulai sesi tanya jawab dulu saya udah di kode nih. Kita mau masuk ke kuis dulu. Kuis 2 dulu ya. Oke, kuis yang kedua dulu kita break lagi untuk kuis kedua. Saya kembalikan ke Bang Obi. Udah standby ya, Bi ya? Udah standby, Liz. Sebentar saya pull up itunya, kuis 2-nya. Nah, itu menarik sekali ya, Mai. Menarik sekali. Apalagi ada BEP ya. Dan itu kayaknya untuk memastikan ada supply dan demand itu ada supply chain di situ ya. Dan jadi teman-teman siapa yang
Ada opportunity untuk bekerja bersama Mai itu. Opportunity ya. Ya, untuk bisa Jadi berbisnis. karyawannya Mai ya. Jadi karyawannya Mai kita ya. Betul. Magang nggak berbayar ya. Apa itu, Mai? Magang nggak berbayar. Magang tak berbayar. Oh ya, kalau mau belajar kan, mau belajar. Nah, ini saya siapin pull-up wheels-nya. Tolong sambil menunggu, tolong disiapin juga apa itu namanya device-nya. Saya share. Kali ini Januar udah ready. Kelihatan nggak nih? Yes. Ya, Oke. Kelihatan. Masih sama rules of thumb-nya. Kita buka browsernya, joinmyquiz.com, terus kemudian join code-nya kali ini 429613. Quiz kali ini juga masih 3 pertanyaan, masing-masing pertanyaan. Hah? Koreksi, 618. Sorry, 618, oke. 429618, terima kasih, Bud. Masih sama ya, rules-nya, 3 pertanyaan, 20 detik. Nah, kebetulan ini kita juga ada Bu Surya ini, join kita. Bu, silakan Bu, kalau mau ikutan quiz. Mangga Bu, hadiahnya menarik Bu. Oh iya Bu, ini apa Ibu? Kalah cepat pastinya Ibu nanti. Oh, bisa kita kondisikan teman-teman semua, tolong jangan terlalu cepat ya. Nggak usah. Ibu sebagai penonton budiman aja. Kita nggak usah ikutan nih. Apa? Dulu. Ibu sebagai penonton budiman aja. Siap. Ya. Reload. Oke, kita mulai ya. Ini ada ibu-ibu. Siapa nih ibu-ibu? Nah, dari Kak juga. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1. List yang pertama ya. Kayaknya kalau Edi ini di 2. List, kita lihat pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya apa sih? Nggak ada tentang aku. Hah? Oke, kita lihat pertanyaannya nih. Apa kepanjangan dari SNI? Ini jawabannya yang A kan ya? Sarah Nada Ihsan, sorry. Benar nggak, Mai? Ya, A. Ya, Mai adalah lulusan Akuntansi. akuntansi. Nah, terus yang ketiga, apa nama jalan di Taman Dewasa 1? Nah, ini aku nebak nih. Tapi betul. Jalan Apa? Jalan Krishna. Jalan Krishna, ya. Itu, ya, Krishna itu nama tempat minyak nggak sih? Kalau yang lain kan nama-nama minyak ya, Bontang, Cilacap gitu. Nggak tahu. Oke. Selamat buat Liz ya. Ini kuisnya nanti Aku ada satu. Kalau nggak, skip aja, Bi, nggak apa-apa untuk next. Yang kedua siapa? Yang kedua. Oke, yang kedua Edi. Jadi Edi kan udah menang kan? Ya. Yang ketiga siapa tadi yang ketiga?
Ulfa. Ulfa Keempat aja, keempat. itu Keempat. konten kreator, nggak bisa. Konten kreator. Itu juga. Tadi siapa yang 4 ya? Budi. Kayaknya ya. 7. Yang kelima siapa? Desi tadi yang keempat kalau nggak salah. Desi. Oke. Oke, Ya, kita catat dulu. Mana Desi nih? Masih ada nggak Desi? Ada. Ada. Mbak Desi, Mbak Des, halo. Assalamualaikum. Salam kali. Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya aku nggak main ke Bekasi ya Mbak Des. Yo, iyalah, sini lagi. Bawa tisu ya. Iya. Ya, Siap. silakan Mbak Desi, pidato kemenangannya sebentar. Kemenangan tidak diduga. Siap. Emang rezeki nggak kemana ya. Iya benar. Dan Iya, hadiahnya apa ini? Sebentar, kita juga nggak tahu nih. Hadiahnya apa? Iya, Yang mana, satu Bu? bal. Mana Tisu sponsornya? ya. Tisu ya kali. Tisu enggak, Tisu aku satu. nggak sponsoran ini. Ini hadiahnya akan diinformasikan setelah kuis ketiga. Oke, Oh, siap. oke. Dan juga donaturnya ya, Bud. Yoi. Oke. Mai, sebelum balikin ke list, aku ada pertanyaan. Jadi aku gunain aja kesempatan ini tanya. Ih, boleh. Belum masuk sesi tanya jawab. Oh, oke. Ya udah, siap Kakak. Saya balikin dulu kuisnya ke list. Salam semua dan sampai jumpa ketemu di kuis yang ketiga. Balikin ke list. No, it's okay. Ini moderator ya. Oh, iya kan, otorisasi ada di MC kan? Betul. Mantap. Ini saya emang mantap udah. Mantap, bisa. Soalnya aku lagi ngeliat rundownnya Budi nih loh. Loh, rundownnya Budi tuh nggak boleh ada sesi tanya jawab dulu kali. Betul. Sorry, aku latah aja nggak sengaja ngomong itu lah, aduh. Oh, betul. Padahal kalau Robin Rajo bahaya. Tapi kalau langsung di WA bisa dijawab kali ya. Gimana ya kalau dia melajong, nggak ada Zoom kita nanti ya kan? Betul. Itu yang Budi tulis benar, list benar, aku yang kurang benar. Aduh, Ngetes lagi. Minta maaf. merajuk dia. Melaju. Oke, ya kita balikin dulu ke list ya. List silakan. Oke, kita mulai. Sorry Abi. Kita mulai sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Kita mulai dari ada dari yang raise hand, boleh? Saya lihatnya Lili ya, Lili. Dari Lili dulu, boleh silakan Lili, open mic-nya, kita dengarkan pertanyaannya. Mai dan Cek Jul, ready ya? Ready. Oke Lili, silakan. Lili kepencet apa memang mau tanya kan? Mau tanya lah. Lili, halo. Desi kayaknya juga mau nanya ya. Oh ya, soalnya nggak kelihatan semuanya nih, tolong bacain ya. Enggak, dia Desi raise hand. Oke, mungkin Lili belum on ya, atau belum kedengeran. Boleh ke Mbak Desi dulu? Ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Mai, ini temanya Masya Allah seneng. Khususnya Allah, kita ya. ibu-ibu ya. Jadi dulu iya. pernah nyoba nih hidroponik sistem sumbu. Sebenarnya sih bukan tuh serius. Minimal kalau mau malam-malam Indomie bisa nyomot sawi ya. Nah, bener banget. Iya ya. Cuman kendalanya mungkin karena nggak punya pompa, jadinya jentik nyamuk nih di air. Di airnya itu ada jentik nyamuk. Nah, itu gimana solusinya? Apa harus kita punya pompa untuk sirkulasi? Terus yang kedua, udah nemu jawabannya kenapa tadi dengan penjelasannya dari Mai. Selama ini hasilnya itu seperti yang nanam kutilang. Jadi ditunggu-tunggu sampai 2 bulan. Kenapa ya begitu terus? Langsing aja ya. Udahlah, hopeless beli aja deh.
Wah, Udah ketemu mungkin ada dari matahari, rumahnya kan menghadap barat nih. Kayaknya mataharinya nggak bisa gitu untuk hidroponik. Jadi aku nyerah. Ada solusinya nggak? Apa harus pindah ke atas yang seatnya full? Cuman jadi males naik ke atas gitu. jadi nggak bisa kayak Mai tadi ya, buka jendela samping. Buka jendela ada ya. gitu. Tapi ini nggak ada jadinya. Emang kita di Jawa ini masalahnya lahan emang. Lahan. Terus akhirnya alhamdulillah punya kesempatan ngejual buah hidroponik, buah melon. Jadi temen minta jualin, mungkin udahlah Desi nggak usah nanam, ngejualin punya orang aja gitu ya. Alhamdulillah hari itu bisa 100 kilo lebih melon hidroponik dan hampir sama seperti Mai cerita, dia akhirnya mengkonsepkan nanamnya setengah-setengah. Jadi per 3 bulan kan panen melon, 1,5 bulan apa per 3 bulan saya lupa. Jadi dia harus di step bagian ini nanti dia panen, bulan depan bagian, dan itu rasanya manis banget. Dan memang yang dijual ke di situ yang rejectnya melon hidroponik itu misalnya dia punya crack, uratnya tuh terlalu crack, itu yang nggak masuk ke total, ke all fresh, jadi harganya itu setengahnya dari itu. Dan itu kalau dari dia infus sih over airnya. Jadi buahnya itu melon itu memang ada uratnya, tapi uratnya itu kebuka. Nah itu nggak bisa. Itu yang rejectnya gitu. Dan itu hasilnya memang masya Allah melonnya manis banget, airnya, dan nggak ada rasa kayak obat gitu, nggak ada. Seneng deh, ngejualinnya seneng juga. Laris. Nah, paling minta itu aja gimana mengatasin kita jual yang bukan jual, nanamnya ece aja. Yang bisa bermanfaat deh buat hari-hari. Nah, gimana supaya menghindari dari jentik nyamuk. Terus kalau rumahnya ngadep barat tuh gimana, bisa nggak sih nanam hidroponik ini? Itu aja sih. Mudah-mudahan dapat. Kita satu pertanyaan langsung jawab lah ya, biar langsung aja. Silakan. Mai dan Cik Jul, silakan. Ya, di sini kayaknya lebih ini ya, lebih paham tentang hidroponik untuk melon ya. Pernah lihat juga, Desi udah coba untuk melon. Kalau jentik nyamuk bisa pakai aerator ya, Desi ya. Kan aerator, jentik nyamuk itu untuk genangan air yang memang diem seperti itu ya. Kalau kita pakaiin aerator, airnya kan ada gelubugannya ya. Itu kayak nyamuk nggak betah di dalam air itu. Untuk sinar mataharinya ya nggak bisa diusahakan lain, caranya ya sistemnya harus dipindah untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal ya. Ya minimal tadi 8 jam. Dicari sisi rumah mana yang masih memungkinkan untuk si tanamannya tetap dapat sinar matahari. Seperti itu. Nyerahlah Mai, 8 jam ngurus ngurus tanaman doang, sawi ya, bonggol enggak deh. Aku nyerah Mai. Jangan ditungguin berjemurnya si sayur, Des, biarin aja. Mesti pindahin, turunin. Aduh kayaknya maaf ya, nggak bisa. Rita aja deh, Rita tuh, masya Allah. Tanamannya. Rita juga bisa. Lewat aja deh, mampir aja deh aku tetangga. Boleh mampir, Des. Mbak bolehnya Mbak Des, gimana yang aku yang belum mulai kalau kau udah nyerah? Nah, aku ngasih pahit-pahitnya aja. Kalau mau mundur terus sekarang deh. Jangan mendingan mulai sekalian ya. Oke, jadi berarti aerator ya tadi ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang raise hand lagi, Bud? Obi ada yang bisa bantu? Titik Sugianti. Oh, Titik. Boleh. Silakan, Titik. Halo, Titik. Silakan. Titik. Belum di-mute ya? Belum di-unmute maksudnya? Sudah di-unmute. Oh, udah. Agak kecil suaranya. Oke, udah masuk.
Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Walaupun sebenarnya aku tuh nggak ada waktu ya, mungkin sok sibuk gitu, tapi tertarik banget loh, Mai. Iya ya. Iya, wanita karir soalnya ya. Enggak gitu, Liz. Iya, nggak, maksudnya aku juga lagi berpikir gimana caranya supaya aku bisa jalanin dua-duanya gitu. Iya. Cuma gini, Mai. Aku cuma pengen nanya, ini kan tadi dari penjelasannya Mai itu media tanam itu dibuat horizontal ya. Bisa nggak sih dibuat vertikal gitu, Mai? Karena kayak problem di tempatku ya, tanahku seluas berhektar-hektar itu, yang sejengkal itu maksudnya. Tapi pengen tuh kayaknya meraktekin yang si Mai kasih tahu tadi. Cuman kayaknya kalau buat horizontalnya kan aku juga sering tanaman, suamiku juga sering tanaman. Cuman kita konsentrasi kita nggak di sayuran gitu, nggak yang konsumsi ya, kita tanaman hias gitu. Itu aja kita udah kesulitan banget sama lahannya. Pengenku tuh Mai, kalau bisa media itu bisa ditanam secara vertikal gitu kan, lebih ngirit tempat gitu. Bisa nggak sih sebenarnya gitu? Oke. Ada lagi, Ti? Ya, itu dulu deh, itu dulu. Oh, oke. Silakan Mai. Jadi gimana caranya mengatasi lahan sempit, dan adakah metode untuk yang vertikal, vertical garden, vertical hidroponik? Ya, tentu ada ya. Ada. Sering kan kawan-kawan lihat yang pipa berdiri seperti ini, kemudian dilubangin ya di sekitar sininya. Nah, ini bisa pakai cara yang kayak gitu, bisa. Tapi ya tadi sinar mataharinya diperhatikan. Seperti itu. Ada. Terus, bisa. Pengairannya gimana, Mai? Kalau kayak gitu? Pengairannya harus pakai pompa. Seperti itu. Tetap pakai pompa ya. Oke. Pakai pompa ya. Oke, itu berarti itu jenisnya yang mana, Mai? Yang NPT atau yang apa? Atau D apa tadi? Lupa aku. DFT ya? Kalau yang tadi talangnya ya. Kalau Titi bilang kan maunya tegak seperti ini kan. Kalau yang DFT, NFT ya dia tetap semua horizontal ya. Dengan kemiringan tertentu. Kalau mau Titi seperti ini kan. Jadi kayak pipa yang dibolongin untuk ada beberapa lubang untuk ditanam seperti itu. Pakai sistem tetes bisa. Atau mau di ini siram manual juga bisa. Siram manual. Kalau itu perlu siram manual, bukannya airnya udah lewat ya, Maya? Boleh kalau bisa siram manual atau bisa pakai pompa sirkulasi. Kalau misalnya mau belajar pompa, oke. Siram dulu nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi sistemnya bisa dibuat banyak contoh-contoh, bisa cari di YouTube kan, mau sistem apa konstruksinya bisa disesuaikan dengan lahannya nanti. Tapi sinar mataharinya diperhatikan ya, Ti ya. Jangan nanti bikin lubang sebelah sini, yang ini aja yang kena sinar matahari, yang ini kena bayang-bayang, hanya menjadi bayang-bayang kan kasihan juga. Iya benar. Jadi tetangga si Mai enak ya, Lis ya? Bener banget. Itu dia. Sana kita, Mai. Boleh, dengan senang hati. Ini belakang rumah masih kosong. Pokoknya di prospek aja. Oke, kita Titi udah selesai ya? Udah oke? Ada yang mau dilanjutin, Ti? Nggak ada? Udah cukup deh. Makasih ya. Semangat ya, Ti. Semangat, Ti. Ayo kita mulai bersama. Oke, di chat tadi Budi ada pertanyaan ya. Itu bahan gulingnya apa ya? Aluminium atau pipa PVC? PVC. PVC ya. Ya. Oke. Oke, thank you, Mai.
Good grade. Oke. Selanjutnya ini yang tadi Obi, silakan nih, silakan. Belum di-unmute itu, jangan grogi. Oh iya iya. Ini dahsyat ini, kita udah buat Zoom berkali-kali, kita hari ini grogi kita, Bud. Ya, Yang bawa acaranya mungkin saking bagusnya jadi grogi ya. bener, kita waduh ini. Terima kasih Kak Lis udah memberikan kesempatan. Iya. Ya, nah ini untuk Mai ya, Mai. Ada dua nih pertanyaan. Yang pertama itu Jangan susah-susah, Bi. Hah? Jangan susah-susah. Nggak ada formula di sini, nggak ada. Nggak, yang pertama Mai, kayaknya kalau pernah nggak ada situasi di mana ini kan pendek ya, sayur ini kan pendek umurnya. Jadi maksudnya nggak ada permintaannya kurang dan sayurnya itu harus diapakan selanjutnya gitu. Nah itu yang pertama gitu kan. Karena tadi tuh ada kesan juga bahwa kadang-kadang Mai juga kekurangan supply, permintaannya terlalu tinggi. Tapi kan ada juga di mana kalanya permintaannya turun kan. Dan apa yang Mai lakukan terhadap sayur itu pertama. Terus yang kedua, ini langsung ini agak serakah ini, sorry ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Ini udah nggak ada. Nah, yang kedua, Mai udah berapa tahun ya buat ini? Atau sudah berapa lama mungkin pertanyaan? Sudah berapa lama dengan BIP yang seperti itu? Dan kayaknya kalau di Instagramnya makanannya selalu sayur ya, segar lah di atas meja. Jadi Cik Zul, alhamdulillah ya Cik Zul, saya turut tumpang gembira ya. Ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator atau Mai, silakan. Ya, Mai, silakan Mai dijawab. Tolong, itu katanya Kapten Amerika lagi bertanya, jadi penting kita kan harus jawab. Oke, baiklah, siap. Kejadian sayurnya tidak terserap pasar ya sering ya. Jadi sebenarnya bukan tidak terserap itu kemudian sayurnya tidak bagus untuk dikonsumsi ya, tapi tidak bagus dalam penampilan. Jadi nggak layak untuk kita jual lagi kayak gitu kan. Tapi kan masih bisa dikonsumsi. Jadi kami usahakan si sayur itu tetap dimakan gitu, tetap bermanfaat. Ya bisa banyak orang yang di sekitar kita yang bisa dikasihkan ya, tetangga-tetangga misalnya ya, atau ya kami sebarkan ke mana gitu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Udah berapa lama? Sudah sekitar 7 tahun, Obi. Oh wow. Ini bukan. Ya kirain masih dalam setahun 2 tahun ya. 7 tahun. Sudah 7 tahun. Alhamdulillah. Oke. Kebayangkan Bi cuannya gimana? Makanya itu ada 3,5 tiap bulan nih, sekali aja 12 bulan setahun kali 7. Iya. Udah terbeli 1 mobil Kijang. Nggak tahu aku nggak sama ya. Oke, Obi cukup pertanyaannya. Cukup. Terima kasih, Liz. Oke, saya lihat ada Bu Surya nih yang nanya di chat ya, Bi ya. Ya. Oke, pertanyaannya adalah kalau kita mau vertikal, Mai, antara lubang tanamnya apa disekat-sekat? Hubungannya dengan sistem pengairannya gimana, Nak? Wah, serasa gimana gitu dipanggil, Nak. Oke. Ya, silakan, Mai. Tolong Cik Zul ya. Cik Zul, ngomonglah sedikit. Boleh lah. Bagi tugas. Ya, baik. Ya. Jadi sedikit. Yang Mai diingat kali. Ya, sudah. Ya, jadi mungkin sedikit menambahkan. Oke. Ya, jadi untuk
ya tadi ya bisa bermacam-macam sih, bisa dilakukan untuk tipe Kameranya gitu. ini ya, tipe Kameranya. sistem yang akan dipakai seperti itu. Jadi memang paling ideal itu kita pakai yang sistem horizontal ya, seperti yang disampaikan tadi, agar sinar mataharinya banyak ya, cukup seperti itu. Nah, kalau seandainya kita mau pakai yang vertikal, tentunya nanti dampaknya ini ke pertumbuhannya ya, ke pertumbuhannya seperti apa ya, tentunya nanti akan sedikit berbeda dengan yang mendapat sinar matahari lebih banyak seperti itu ya. Nah, untuk yang vertikal sendiri banyak yang bisa ditiru ya Bu ya, bisa diambil seperti itu ya, nanti mungkin bisa di searching lagi ya, tapi tadi memang catatan memang nanti resiko pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat dibandingkan yang pencahayaan mataharinya cukup seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi ini apa tadi ya? Jarak lubang dan pengairan. Ya kan lubangnya itu di bawah ya. Jadi apakah antara lubangnya itu ada ya, kalaupun vertikal Bu ya, kalaupun vertikal nanti ya tetap nanti ya seperti ini Bu ya, memanjang nanti terus ke bawah seperti itu ya. Nanti bisa dibuat lah mungkin 3 sampai dengan 4 tingkat seperti itu Bu. Kalau memang lahannya terbatas seperti itu. Tapi tadi kembali ke risiko nanti pembagian sinar mataharinya, mungkin yang atas ini dapat matahari yang cukup banyak seperti itu ya. Nanti yang di bawah akan berkurang terus ke bawah seperti itu. Itu paling risikonya seperti itu aja sih Bu. Jadi nggak merata ya pertumbuhannya. Iya. Nggak merata sama bagusnya gitu. Iya, Iya, antara iya. tingkat atas sama bawah ya Bu ya. Iya, iya. Itu tetap ada risiko itu Bu ya. Jadi memang yang atas nanti kemungkinan akan lebih bagus daripada yang di bawah seperti itu. Karena memang yang di atas kan nanti kemungkinan terkena mataharinya lebih besar. Itu kan pipanya itu Bu. vertikal 1 pipa begitu. Oh ya, bisa bermacam-macam metode Bu ya. Bisa nanti tetap dengan horizontal, tapi dia nanti susunannya ke bawah seperti itu. Kalau yang kita vertikal dia ke samping seperti itu Bu ya. Nah, nanti bisa vertikal tapi ke bawah seperti itu. Nanti vertikalnya disesuaikan dengan tempatnya Bu ya. Bisa nanti panjang 1 meter, 2 meter seperti itu. Tapi nanti ke bawah bisa ya Bu. Ya, jadi maksudnya kalau vertikalnya apa? Misalnya 3 lubang atas, 3 lubang lagi, 3 lubang begitu. Bukan tadi. Iya, bisa seperti itu Bu ya. Dalam pikiran Ibu 1 lubang, 1 lubang, 1 lubang gitu. Oh ya, ada juga seperti itu Bu. Jadi dengan metode tower seperti itu Bu ya. Bisa juga dengan metode tower seperti itu. Nanti dilubangi sesuai dengan tadi arah sinar matahari seperti itu. Itu bisa juga. Oh, baik. Terima kasih banget ini. Tapi memang nanti kan mungkin lubang tanamnya nanti lebih sedikit daripada yang kita taruh horizontal tapi bertumpuk seperti itu Bu ya. Betul. Ya, Terima kasih banyak Mas Jul. Ya, sama-sama Bu. Baik, Bu Surya ini luar biasa ya, Mas. Iya, Bu Surya tertarik nih Bu, mau menjalankan Bu. Belum tahu deh. Hidroponik. Kalau Desi aja nyerah, gimana Ibu ya? Kami tetanggaan. Sama Bekasi ya Bu ya, sama Desi ya. Iya, nggak begitu jauh sih, sekitar 15 menit lah paling mungkin ke rumah Desi itu. Oh iya, Masya Allah, deket ya berarti tetanggaan. Dengan hawa Bekasi yang panas ya. Nah, sama Bu, 11-12 sama Karawang Bu, iya benar. Karawangnya. Nah iya makanya yang terpenting hari ini alhamdulillah. Kalau dulu Ibu ngajarkan biologinya, sekarang perkembangannya Mai yang ngajarin Ibu. Sekarang prakteknya ya Bu, Masya Allah, ya Allah. Berarti itu ilmunya teorinya aja. Iya benar Bu. Ini udah langsung prakteknya ya, ya Allah. Itu pahala ilmunya insya Allah ya Bu berlipat-lipat karena udah langsung dikonsumsi gitu ya. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Prakteknya kan? Dan yang terpenting kan prakteknya. Iya benar. Terima kasih banyak Mbak Mai. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Surya. Oke, masih ada lagi, kita boleh berapa lagi panitia? Pertanyaannya?
Mungkin kalau sudah nggak ada yang nanya, bisa langsung ke kuis saja, Liz. Oh, oke. Belum, udah nggak ada lagi ya di chat atau di itu yang raise hand udah nggak ada ya? Oke. Next kita ke last session, yaitu kuis ketiga. Nah, ini yang belum pada juara, tolong ya serius dikit gitu ikut kuisnya. Ya udah, kita langsung aja ke Bang Kapten Amerika, Bang Obi, silakan. Kapten Amerika. Terima kasih Liz ini. Ya teman-teman, ini adalah kuis kita yang terakhir, kuis yang ketiga. Dan ini mungkin akan lebih random lagi pertanyaannya. Ada juga tentang general knowledge gitu ya. Saya langsung sharing aja screen saya. Nah, sama juga seperti tadi, kita silakan untuk join di ketik di browsernya joinmyquiz.com 769267 kali ini untuk code-nya. Ada 3 pertanyaan juga dan masing-masing pertanyaan 20 detik. Jadi silakan. Dan ini adalah kuis terakhir untuk hari ini. Ini ada Yeni, Januar. Siapa lagi nih yang mau join? Oh ya, info Bi. Jadi kuis kali ini yang ketiga nih sponsornya adalah pembicara kita nih ternyata. Jadi wah, luar biasa nih udah mau jadi pembicara, memberikan door prize juga, luar biasa banget. Komitmen ini, komitmen. Luar biasa. Ya. Terima kasih, Mai. Thank you ya, Mai. Cik Jul, thank you. Ya, Cejo tuh siap-siap ya. Ini nanti mungkin ada lagi yang akan pertanyaan selanjutnya dan menghubungi secara individu atau personal kali. Ya, benar. Kayaknya saya. Kodenya nggak kelihatan, Bi. Oke, sorry. Ya. 769267. Ready nih? Ada lagi yang mau join? Oke. Yuk, kita mulai aja ya. 3, 2, 1. Oke, kita lihat siapa yang pemenang kali ini. Budi kayaknya minta maaf, ini kita harus diskualifikasi Budi. Dan yang kedua itu Lila. Selamat ya Lila. Thank you. Ya. Tapi ini tadi pagi waktu kita siapin kuisnya, itu waktu melihat pertanyaannya Lil, itu aku kebayang nih kalau ada Lila, kayaknya Lila nih. Ini kekuatannya Lila di sini nih. Wah, yang mana? Yang Squid Game. Oke, ini pada tanggal berapa kita memperingati Hari Guru? 25. Tadi salah loh tapi aku. Nah, itu terus kemudian bentuk bidang data yang ada dalam film serial Squid Game kecuali apa nih jawabannya?
Oktagon ya? Oktagon. Cuman Oh, oval banyak tuh ya. agak tricky sih, harusnya lingkaran ya, Bu. segitiga nggak sih? Iya, sebenarnya bukan jajaran kencang loh. Aku Ya, belum nonton nih. Oh. Jadi nggak bisa jawab. Itu tadi juga ngasal juga tuh, tiba-tiba kok bener ya ternyata ya. Nonton film juga nggak pernah. Nah, dan aku nggak tahu nih jawabannya. Squid Game. Terus yang unsur yang paling penting dalam hidroponik adalah Kecuali tanah. kecuali tanah. Oke, siap. Ya, jadi selamat untuk pemenang Lila, dan kebetulan Lila juga adalah presenter kita yang beberapa waktu yang lalu ya, untuk ada ceritanya tentang perjalanan Lila. Ya, yang kelima ya, ya. masalah session ketiga ya. Dan Lila Kelima kalau silakan nggak salah. untuk menyatakan pidato kemenangannya. 5 ya? Oh, oke. Apa ya, akhirnya menang. Gue kompetitif soalnya. Kompetitif kalau kayak gini. Iya ya, seru sih sebenarnya kompetisi. Ya. Tapi ini kedua kalinya dapat ini nggak apa-apa. Dikirim lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Apa? Itu haknya kok. Ya, untuk Ibu Moderator, saya kembalikan lagi kepada yang luar biasa kali ini, bintang di atas panggung kita, Ibu Liz Lafiza. Tutup nih. Ngambek nih. Ngambek nih. Oke, makasih ya Bang Obi atas kuisnya, luar biasa sekali. Lila, selamat untuk kemenangan terakhir, hadiahnya langsung dari Palembang loh dikirimin. Ini, aduh, apa ya Mai kemarin tuh ya? Oh, ini udah langsung ada. Nah, good, thank you. Wah, itu jumputan ya. Wah, iya. Semoga senang ya. Asik. Semoga senang ya Lila katanya. Wah. Bu, Ade mana Ade? Biasanya senang Ade. Ini kain loh kali ini, De. Ade sama Mirta apalagi di jalan ya? Dari tadi nggak kedengeran suaranya nih. Mungkin ya. Oke lah. Kita hadiah yang 2 lagi buat nggak di show, Bud? Itu untuk ketiga kuis kayaknya hadiahnya. Oh gitu. Oke. Jadi masing-masing 1 ya. Lah, Iya. tadi Egi buat apa? Dia kan Palembang juga. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Dapat dari Ma yang penting niatnya. Bukan Yang penting yang ngasih. Iya benar yang penting. Nanti dibonusin itu chai sim, terus selada, terus apa lagi ya tadi red collar ya. Tolong yang main siapin. Apa ini sering kali dapat nih kayaknya, ya kan? Oke lah, berarti dengan berakhirnya kuis ketiga, berarti sesi sharing kita yang luar biasa malam ini setelah selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terutama terima kasih banget untuk Mai yang sudah mau sharing ilmunya. Ini sebenarnya kalau di luaran sana saya pernah mau ikut seminar hidroponik ya, itu lumayan gitu loh biayanya. Jadi investasinya. Ini kita hari ini alhamdulillahirobbilalamin Allah izinkan kita dapat sharing ilmunya gratis teman-teman, dan dia masih open lagi. Masih open nomor WA ada di grup. Terus nomor tinggal nanti kita minta nomor Cik Jul gitu. untuk masalah lahan ya, masalah duitnya nanti boleh ke Mai. Boleh. Oke, terima kasih banyak ya Mai, Cik Jul, terima kasih banyak atas sharing hari ini. Mudah-mudahan benar, semoga bermanfaat. Jadi ilmunya bisa kepake terus dan bisa menjadi sedekah jariah di yaumil mahsyar nanti ya. Oke, jadi kita tutup aja sesi sharing hari ini dengan doa kalifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semua yang baik datangnya dari Allah, semua yang buruk mungkin dari saya sendiri. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi sharing masih boleh dibuka ya. Kalau misalnya ada yang ingin lanjut
Tapi officialnya udah kita tutup. Oh iya benar ya Allah, nggak ada ya di catatnya Budi, nggak ada nih. Foto, Lis, foto. Jangan sampai tinggal itu. Ya soalnya nggak ada di catatannya dia, Mas. Oke. Penting dalam suatu Ini- acara itu foto. Oke, iya. Sorry Kehadiran. Ini Bang Nggak apa-apa, Ovi. kita juga lupa ini ada foto ini. Oke, kita kalau bisa dibuka semua videonya nih, kita udah ready kameranya. Oh iya benar. Ya, Oh, ya, bisa. Cejol juga. Dan kalau misalnya mau di-share Instagram, akun Instagramnya, Facebook atau YouTube, kalau ada silakan ya. Emang anak-anak kita aja yang ada YouTube channel. Oke, silakan ya, senyum terbaiknya, senyum paling manisnya. Kita 3, 2, 1. Iya, sekali lagi ya, boleh ya. Ini untuk Kalau boleh, ini Poppy, Lila, Iis, Yudi buka juga kameranya biar bisa bareng-bareng semuanya ke foto. Lila. Hai Rika. Tapi gua enggak. Oke, kita coba lagi ya. 3, 2, 1. Tadi salah ya. Sip. Terima kasih semua. Nanti di-share di Facebooknya Arun 99. Dan rekamannya juga insya Allah akan ada di YouTube channelnya 99. Iya, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Ini teman. Dasar dia. Ya. Aku menirukan anak Obi loh, channelnya dia. Channelnya anak Obi ya. Siapa Bi kok jadi lupa namanya? Rais. Nah, yes, Masya Allah. Oke. Kirain Lis sudah jadi YouTuber sekarang. Iya, makanya Bu. Ini by the way ini ada Rika. Rika gimana itu? Pulau Padar, kemana lagi? Ke Padang barusan kemarin tuh. Rika nih, aku malas lihat Instagram Rika tuh loh, Bi. Soalnya jadi mupeng ya kan. Iya. By the way, ini silakan ya lanjut terus ya, nggak apa-apa, insya Allah. Ini aku tinggalin dulu, oke? Tapi Zoom-nya selalu terbuka, insya Allah. Silakan ngobrol-ngobrol. Ya, kembali ke Rika. Kita belum lupa nih jawabannya. Pertanyaannya Rika, itu ditanya. Oh ya, lupa. Makasih ya, Poppy. Poppy masih ada nggak? Thank you ya, sudah join di Zoom-nya kakak-kakak. Kakak-kakak. Emak-emak. Teteh, iya benar. Salam buat semua teman-teman angkatan di angkatan Poppy dan semuanya lah. 2001. Iya 2001. Bang Soli ini baru join kah? Baru muncul. Kalau Gitu tanya kan, angkatan ya. berapa, Soli kayaknya paling hafal. Adikku 2001 gitu loh. Seangkatan adiknya, Bi. Oke. Sip, aku tinggal dulu ya teman-teman. Silakan ya ngobrol. Langsung pergi, Bi. Yuk. Gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sapa-sapa yang belum tersapa ya tadi ya.